Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada COVID, jangan lupa prokes. Selamat datang kembali ke ID Jatim punya podcast. Waduh, cakep-cakep. Saya juga punya pantun nih, Mas. Kasih. Ke warung jangan lupa bawa uang cash. Terima Cakep. kasih sudah diundang di podcast. Good. Saya ada lagi, Mas. Oh, benar. Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang ke podcast ID Jatim. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang mungkin paling muda yang pernah kita punya. Oh iya, Mas. Oh, Iya, belum kayaknya pernah paling undang muda. anak TK berarti ya. Paling muda yang kita punya, lebih muda dari saya. Kali ini kita akan sedikit bahas soal dokter dan sosial media serta dunia konten-konten kreator. Siap. Oke, waktu dan tempat, monggo Mas. Saya boleh ngelanjutin pantun saya tadi. Ya boleh. Ke Amerika kuliah jurusan filsuf. Senangnya ketemu Dokter Yusuf. Oke. Jadi Mas, ayo. Oke, mulai. Pancu. Namanya siapa? Oke. Latar belakang? Aktif di Perkenalkan mana? ya, rekan-rekan sekalian, nama saya adalah Dr. Felix Giovanni Artono. Saat ini saya sedang magang di sebuah rumah sakit ortopedi sebagai dokter umum, magang ortopedi di situ. Dan keseharian saya aktif bikin konten di sosial media, di Instagram saya @giovahart. Tolong di follow ya. Nanti editor dimasukin sini. Dimasukin sini. Semangat editor. Dan juga kontributor di Pandemic Talks gitu. Kontributor di Pandemic Ya. Talks. Oke, mau nanya. Berarti Mas Felix ini selain jadi dokter adalah seorang dokter yang aktif di sosial media? Iya Mas, saya aktif jualan mozzarella Malang. Rutin membuat Bukan. konten? Iya, aktif membuat konten. Kalau seandainya nih aku nanya ke dokter Felix, konten itu apa? Sosial media itu apa? Dan perlu nggak sih seorang dokter? Oh iya, belum cerita tadi dokter lulusan mana? Oh iya. Saya dari kampus Universitas Islam Indonesia di Jogja. Di Jogja. Angkatan 2015. Jadi ya nggak muda-muda banget Mas, sudah tua juga. Cuman awet muda karena pakai make up aja nih. Siap. Oke Mas, apa itu konten? Apa itu sosial media? Kenapa dokter perlu banget nih aktif di sosial media? Oke, jadi sebenarnya konten itu nggak jauh dari seperti kita bikin karya tulis ya. Cuman dalam era sekarang ini konten ini lebih lekat dengan produksi hal-hal yang ada di sosial media. Ada sosial media itu platform Mas, di mana kita kumpul sama orang-orang di tempat itu. Nah jadi konten itu adalah karya kita di platform yang tempat orang berkumpul atau sosial media itu. Kalau di era sekarang nih di 2023, menurut dokter Felix perlu nggak sih dokter tuh aktif membuat konten? Wah perlu banget, karena gini Dok, saya panggil Dokter Yusuf gitu aja ya Dok ya. Oke. Karena gini, sekarang ini semua orang itu kan bebas dalam bersosial media ya. Semua orang bisa pakai sosial media. Mulai dari yang umur muda sampai tua, nggak ada batasannya, latar belakang profesi apapun. Nah, dan mereka bebas untuk membuat konten, ya kan. Nah, karena mereka bebas untuk membuat konten, maka informasi yang di sosial media ini random banget dokter. Semua hal bisa ada di konten sosial media, baik itu benar ataupun salah. The problem is, dan ketika yang di-share di sosial media itu adalah hal-hal yang salah, kita nggak bisa ngefilter dong. Nah, makanya kenapa sih dokter itu perlu bersosial media? Karena kita adalah punya tugas nih, tanggung jawab untuk benerin konten-konten yang mungkin informasinya salah, terutama seputar kesehatan. Karena ada nih misalkan orang yang bikin produk obat untuk menumbuhkan bulu rambut gitu ya. Nah mereka bebas dong bikin konten tentang informasi itu apa aja. Tapi apakah konten itu benar atau enggak? Enggak ada yang tahu kan. Nah, makanya kita sebagai dokter itu, kita jadi polisi di sosial media sih sebenarnya. Di dalam bidang kesehatan. Kayak gitu. Oke. Kita ngomongin, tadi kita udah ngomongin alasan, bahwa alasannya adalah karena kita punya keilmuan ya. Karena kita punya basic keilmuan ya. Sudah selainnya kita berbagi tentang basic keilmuan ini kemanapun. Nah, kalau dari pengalaman Mas Felix sendiri, kita ngobrol soal opini Mas Felix dan pengalaman Mas Felix. Berapa lama aktif berkonten? Dan punya masalah apa saja ketika aktif berkonten? Oke, kalau bikin konten tuh udah lama banget tuh. Saya bikin konten itu sejak saya SMA tuh aktif bikin konten tuh. Berapa tahun yang lalu? SMA itu berarti sekitar 8 tahun yang lalu. Lama banget ya kuliah kedokteran. Guys, 8 tahun yang lalu kali ya. 9 tahun yang lalu tuh udah mulai bikin konten-konten tuh. Nah, cuman karena masih SMA, jadi kontennya kan konten-konten yang bukan kesehatan tuh. Ya tentang matematika, ciela, sok-sokan bisa. Matematika dan lain sebagainya. Nah, cuman dari dasar situ saya
punya habit untuk selalu membuat konten dan nulis konten. Jadi dari SMA dan masalahnya banyak banget. Mau masalah yang ketika SMA, kuliah atau udah jadi dokter nih. Masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri. Kita ngomongin pas udah jadi dokter. Pas udah jadi dokter ya. Kalau jadi dokter itu masalahnya tentu saja ini ya. Kan saya udah produksi kurang lebih 100 konten yang ada di Instagram saya. Nah, salah satu masalahnya itu adalah ketika pesan yang ingin saya sampaikan itu nggak nyampe. Atau ditangkap dengan salah. Boleh contoh nggak? Oh, boleh contoh. Contohnya nih, kemarin itu saya bikin konten tentang salah satu tanda dari tuberkulosis. Okay. Kan ada limfadenopati tuh ya. Jadi benjolan di sini tuh. Nah, mereka pada bingung. Padahal saya tuh niatnya menunjukkan bahwa limfadenopati itu adalah salah satu tanda dari tuberkulosis, ya kan? Tapi mereka jadi takut bahwa semua yang ada benjolan itu adalah tuberkulosis. Karena di platform Instagram itu kita punya maksimal bro. Maksimalnya 1,5 menit doang. Dan gak mungkin dong kuliah kita yang 7 tahun itu semuanya terangkum dalam waktu 1 menit. Jadi karena waktu yang terbatas, sehingga dokter itu harus punya cara untuk bisa memampatkan materi-materi kedokteran itu dalam waktu 1 menit. Tapi gak boleh disinformasi, misinformasi gak boleh. Sorry gitu. Pertanyaannya sekarang kan ketika ini kan miss nih informasinya. Betul. Nah, berarti itu kolom komentar kan rame nih mas. Oh, itu rame banget itu, yang jualan juga ada. Nah, mas apakah ada cara nih kita menanggulangi tentang misinformasian ini kalau dari mas Felix? Nah, jadi saya punya prinsip nih dok. Saya pribadi nih punya prinsip. Ketika tujuan saya bikin video konten di sosial media tuh ya, biar kita nggak perlu edukasi orang satu persatu. Karena satu persatu capek nggak sih? Iya kan? Misalkan orang datang kita edukasi tentang diabetes, ya kan? Orang itu pergi, orang lain datang, pertanyaannya sama gitu. Nah, makanya ketika ada perdebatan di kolom komentar, saya biasanya justru nggak nanggepin mas. Dan saya bikin video lain untuk menanggapin di kolom komentar itu. Biar apa? Biar orang tersebut pertanyaannya terjawab dan orang lain juga ikut mendengar jawabannya gitu. Oke. Jadi kalau saya balesin komen satu persatu itu, ntar nggak kelar-kelar kuliah kedokteran saya. Ada tugas gitu mas. Oke siap. Mau nanya pengalaman lain nih mas. Misalkan boleh. Terkadang kita itu para dokter sangat takut untuk mengedukasi masyarakat tentang hal-hal yang mungkin dianggapnya sensitif. Contohnya kebiasaan pribadi soal rokok dan vaping. Wah iya tuh dia. Kalau menurut Mas Felix nih, ada nggak sih Mas Felix 1-2 tips buat kita kayak, hey kamu dokter, kamu harus bisa mengedukasi. Kalau dari pengalaman Mas Felix ada nggak yang nyinggung soal itu? Berarti gini. Pertama kalian harus tahu bahwa ketika kalian mengambil peran sebagai seorang content creator ya, influencer di dunia kesehatan ini, kalian nggak selalu akan dapat dukungan dari publik, ya kan? Karena kan publik itu ada yang mungkin dia melakukan hal yang kurang menyehatkan dan tugas kita adalah mengedukasi ya biar dia sehat. Nah kadang dia nggak suka tuh kalau misalkan diedukasi, kamu jangan ngelakuin ini nih gitu. Nah, salah satunya vape sama ngerokok itu. Nah saya adalah korban hujatan dari 2 juta orang yang nge-vape. Jadi ada nih dok, saya bikin video tentang vape kan. Intinya vape itu bikin bla 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 gitu kan. Nah itu para orang yang nggak terima dengan konten saya tuh ngomen mulai dari dokternya kok pakai kacamata, ini beneran dokter atau enggak, jadi malah nyerang ke unsur-unsur pribadi kayak gitu. Oke, tapi pas dokter ngomongin soal vape itu bla 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 itu ada dasar sumbernya kan? Ada, cuman gini, balik lagi saya ngambil sumber dari jurnal nih. Cuman jurnal tuh nggak bisa dong kita rangkum dalam 1 menit. Kan ada metodologi penelitian, latar belakang, terus juga limitation dalam jurnalnya, itu nggak bisa saya sampaikan semua. Nah kalau saya sampaikan semua mungkin videonya nggak viral juga, karena ya bosen ya Allah, siapa yang mau dengerin orang ngobrolin jurnal sama setengah jam gitu kan. Berarti langsung conclusion ya? Langsung ke conclusion. Nah masalahnya memang kadang conclusion itu orang-orang bisa salah nangkep juga gitu kan. Conclusionnya gini, mereka tanpa mempertimbangkan metodologi penelitiannya seperti apa gitu. Akhirnya viral deh itu video, dihujat saya sama puluhan jutaan orang yang nge-vape dan lain sebagainya gitu. Oke, Mas, tapi Mas udah tahu kan, kadang kita sebelum buat konten tersebut udah tahu bahwa ini mungkin bakal jadi memicu masalah. Betul. Ada nggak sih kayak Mas ketika cara memfilternya, kayak misalkan kita ngebahas tadi soal vaping lah.
Sebenarnya saya juga tahu konten yang Mas Felix itu. Sebenarnya Dr. Yusuf juga bagian yang menghujat ya. Tinggal dicari ada. Ada tuh nanti. Ada nggak cara buat kita memfilter kayak, aduh aku takut nih, ini takut menyinggung. Kan ketika kita ada ketakutan menyinggung kan sebenarnya kita sudah hati-hati nih di diri kita sendiri. Betul. Kalau di Mas Felix ada nggak sih kayak 1-2 mungkin buat teman-teman yang mau jadi content creator? Ini loh cara memfilter seorang Dr. Felix G. Hartono. Oke, siap. Nah ini sebenarnya nih dok ya, tergantung kepribadian. Saya pribadi memang suka berada di tepi jurang. Tapi gini, seorang dokter itu bisa memilih ya. Mereka ingin menyasar target audiens yang mana, gitu kan. Nah kalau saya pribadi emang saya tidak masalah dengan misalkan dihujat dan lain sebagainya. Saya pribadi nggak masalah. Jadi saya berani untuk ngambil konten-konten yang dia memang mungkin sensitif gitu. Nah, cuman apabila teman-teman merasa, aduh aku nggak bisa deh di komen kayak apaan sih videonya tidak jelas gitu, nggak bisa deh aku lihat head comment seperti itu. Ya udah ambil topik yang memang tidak banyak menimbulkan perdebatan. Topik-topik mungkin tentang nutrisi atau mungkin yang dia nggak bikin orang itu marah kayak gitu. Itu banyak kan dokter itu banyak kan ya materi yang bisa dibahas. Jadi saran saya kalau memang tidak ingin berkonfrontasi dengan orang-orang, ya pilih topik-topik yang dia aman. Tips berbuka puasa yang sehat, udah itu cukup bermanfaat tuh buat orang-orang awam. Nggak banyak loh orang yang tahu gimana cara minum obat ketika bulan puasa, ya kan? Oke. Apalagi 3 kali sehari kan. Agree, setuju. Ntar obatnya diminum 3 kali pas sahur semua kan dia jadi overdosis bisa aja kan. Nah, jadi hal-hal simpel seperti itu pun yang nggak bikin konfrontasi juga bisa diangkat dan itu udah bermanfaat gitu dok. Oke, berarti menurut Mas Felix intinya selama kita ada ilmu, selama niatnya baik, selama kita berusaha untuk tidak menyinggung apapun, lakuin aja. Just do it. Memang tadi ya saya udah bikin konten sejak 8 tahun yang lalu. Jadi sekarang ketika disuruh bikin konten itu bagi saya udah ya biasa banget. Jadi kayak tinggal jalan aja. Nah kita terhadap hal baik itu perlu dibiasakan. Ibaratnya ya otot kebaikan sih aku ngomongnya. Oh ya. Otot kebaikan pernah dengar nggak? Jadi kita main gitar tuh awal-awal kan pasti susah ya. C, A minor gimana geraknya. Tapi ketika muskulus yang ada di tangan kita ini, jari-jari tangan kita ini udah terlatih, it going to be more easy, ya kan? Lebih mudah untuk pindah dari nada C, G ke D gitu. Sama otot-otot kebaikan untuk bikin konten. Jadi dulu saya bikin konten tuh dok, saya harus nulis naskah skripnya panjang banget gitu. Terus direvisi, oh ini kurang nih. Sekarang kadang bahkan saya nggak nulis skripnya. Baru ketika bikin video, kok macet ya? Baru aku tulis skripnya, kira-kira bisa improve di mana gitu. Jadi gitu, otot-otot kebaikan dalam hal baik itu perlu dilatih. Dan it takes time, so better start now. Sorry dok, itu bagus, it's better start now. Masih ada ruang gak sih buat dokter-dokter mulai? Nah, saat ini tuh penduduk Indonesia kalau nggak salah 270 juta orang. 270. Pengguna TikTok tuh masih 100 juta orang. Jadi masih ada 100 juta orang lain yang ngantri bikin TikTok nih. Antara dia udah terlalu tua atau dia masih terlalu muda untuk punya TikTok. Nah, jadi dan sekarang sosial media anak-anak pun sudah banyak terpapar dengan gadget dan sosial media. Nah, mereka sangat prone nih karena anak-anak belum bisa memfilter konten-konten yang bermanfaat kan. Tugas kita sebagai dokter bikin konten sains yang menarik buat mereka, jadi mereka suka belajar sains dari kita. Gitu dong. Kalau tadi kita udah ngomongin banyak duka-dukanya tuh. Ada dihujat 100 berapa orang? 2 juta orang. 2 juta orang dihujat. Terus kita juga belajar bahwa ini butuh konsistensi. Betul. Ini butuh ikhtiar. Bisa diobrolin lagi nggak? Misalkan nih ada masyarakat vape yang masih sakit hati dengan Mas Felix hari ini, ada nggak nasihat buat masyarakat yang merasa nggak nyaman dengan dokter yang bikin konten? Oh gitu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi tuh kita kontrol something yang bisa kita kontrol sih dok. Masyarakat is something we cannot control. Kita nggak bisa kontrol mereka harus kenapa, harus bagaimana memahami kita. Yang bisa kontrol kan kita juga ya, kita sendiri yang bisa kita kontrol. Jadi daripada kita repot untuk mengontrol publik, better kita kontrol diri kita sendiri. Nanti publik yang cocok dengan kita akan ikut kok sama rekomendasi kita. Satu hal yang saya pahami setelah saya mungkin lebih punya banyak followers dari sebelumnya gitu ya. Ketika saya influence orang,
itu ternyata orang itu ikut dengan rekomendasi saya. Jadi ternyata saya punya power nih dalam menginfluence. Nah, makanya yang bisa kita influence ya udah kita influence, yang nggak bisa ya sudah kita biarkan saja mereka hidup sebagaimana jalannya. Nah, tugas saya memperlebar nih atau memperbesar ruang influence saya gitu. Pengaruh saya diperbesar, diperkuat, sehingga hal-hal yang baik dan bermanfaat itu bisa semakin banyak nyasar ke orang gitu. Oke, berarti menurut Mas Felix, buat yang tersinggung soal vape itu biarlah tersinggung, toh pada akhirnya alam yang akan nentuin semuanya. Gak apa-apa juga dia tersinggung karena background dia beda, mungkin dia punya history apa gitu sebelumnya sehingga dia tersinggung kan. Kalau misalkan nih kita udah ngomongin banyak duka-dukanya, kalau sukanya bikin konten, keuntungannya? Bisa bertemu Dr. Yusuf adalah salah satu suka ini. Dan diundang ID Jatim juga. Nah ini adalah salah satu sukanya, adalah kita bisa bertemu satu ya. Ini yang saya rasakan benar. Adalah ketemu orang-orang yang hebat, yang keren seperti Dr. Yusuf. Dan teman-teman di ID Jatim gitu. Dan yang ketiga, yang kedua belum ya. Secara finansial juga ada manfaatnya loh bikin konten itu. Karena mau disebut. Waduh, mau disebut. Sebut nanti kita sensor. Tetap tidak cukup untuk tabungan nikah kok guys. Jadi ada keuntungan secara finansial. Itu sukanya. Kedua, meskipun banyak yang menghujat Dok, banyak juga yang memberikan dukungan. Dan setiap dukungan itu baik untuk kesehatan mental kita, dukungan itu. Jadi nggak jarang ketika saya bikin konten lucu, bermanfaat gitu, ada yang komen, Dok saya suka banget sama kontennya, saya punya anak nih mau dinikahin nggak? Jadi konten-konten yang dipuji sama orang sedikit banyak itu juga menyenangkan buat kita dan jadi semangat untuk bikin lagi gitu. Oke, Dok, tadi kan kita udah ngebahas soal latar belakang dokternya, bahwa dokter itu harus sharing, harus edukasi. Kita bahas banyak dukanya. Kita bahas sukanya, tadi bisa ada koneksi secara finansial juga ngebantu. Betul. Mau nanya, ketika kameranya dimatikan, kan kita balik lagi sebagai dokter. Ketika di klinik kan nggak mungkin nih kamera selalu nyala kan. Iya. Kita balik lagi sebagai dokter. Semakin famousnya seorang dokter, itu semakin kredibel nggak sih dokternya? Semakin kredibel dalam hal apa nih? Misalnya ketika dia semakin famous, apakah akan berpengaruh dengan jumlah pasiennya? Atau emang malah dijauhin? Kalau Dr. Felix udah ngerasain itu belum? Nah, saya sendiri masih belum bisa jawab ya, karena emang saat ini kan belum praktek ya, masih statusnya magang. Jadi itu mungkin something yang aku bisa jawab. Cuman kalau misalkan credibility dalam hal apakah yang disampaikan pasti benar, itu belum tentu. Karena gini, menurut saya ya, Anda bisa dapat followers dalam jumlah besar karena Anda satu disukai banyak orang. Dan disukai itu gak harus bener loh. Kan karena kadang-kadang kita suka dengan apa yang kita suka aja. Kita cuma pengen dengar dengan apa yang kita suka. Nah, jadi apakah semakin followersnya, wih dokter ini followersnya ada jutaan nih, apakah yang disampaikan dia benar semuanya? Menurut saya enggak. Cuman apakah dia punya influence yang besar? Tentu saja iya, karena dia followersnya banyak. Nah, ketika dokter itu influence-nya besar dan dia menyampaikan hal yang benar, ya itu bagus for the public gitu kan. Nah, sejauh ini rata-rata menurut saya dokter-dokter menyampaikan informasi yang cukup benar. Oke semua ya. Kalau misalkan nih ada yang non dokter kasih edukasi soal kesehatan, ada nggak Mas Felix tips buat masyarakat caranya kita menghindari hoax atau caranya memfilter tips kesehatan yang masuk ke kita? Nah, the problem nih Dok, nggak semua yang non kesehatan itu mengedukasi hal yang salah juga. Setuju. Iya kan? Setuju. Sangat setuju. Karena mereka bisa mengedukasi berdasarkan informasi yang ada di internet, dan informasi yang di internet itu juga ada yang kredibel. Misalkan nih, saya baca situsnya Mayo Clinic. Saya misalkan orang awam ya. Saya nyampaikan ke publik tentang Mayo Clinic itu. Kan bener kan berarti informasinya. Nah, jadi satu, nggak semua orang yang non medis itu menyampaikan hoax juga. Nah, pesan saya buat masyarakat nih, meskipun nanti terserah mereka akan menerima pesannya atau enggak, selalu recheck. Bahkan apa yang saya sampaikan itu belum tentu benar loh. Kadang saya juga miss dengan informasi saya karena kurang baca jurnal atau apapun. Jadi selalu recheck. Misalkan, benar nggak sih kopi itu aman buat puasa? Itu ternyata jurnalnya memang belum banyak tuh, Dok. Puasa sama kopi itu belum banyak. Jadi saya
bikinnya tetap dari pengalaman klinis dan juga dari penelaranan klinis saja. Kopi itu gimana sih efeknya gitu. Jadi harus dicek lagi. Gitu dok. Berarti tips buat masyarakat, kalau kita dapat, misalkan aku awam, dapat tips kesehatan, yang harus gue lakukan adalah recheck lagi, baca lagi. Ya memang literasi Indonesia itu harus ditingkatkan. Kita tuh dari PISA ya, kita peringkat 62 dari 70 negara guys. 8 lagi kita udah bottom, udah di paling bawah. Jadi emang menurut saya tujuan utama dari edukasi, kalau saya pribadi, itu biar masyarakat lebih kritis kok. Oke. Makanya saya suka konten yang tepi jurang. Tapi jangan nyemplung semoga. Masih muda saya. Oke, sekarang ini Mas, misalnya pertanyaannya gini dok. Ada nggak ya pesan untuk masyarakat yang mendapatkan banyak banget informasi kesehatan dari WA, TikTok, Instagram, ada nggak buat nasihat buat masyarakatnya? Masyarakat yang, oh iya sih, di WA, TikTok tuh emang gampang banget nyebar ya. Iya, bahaya banget. Saya sering dapat juga. Nah kalau pesan dari, ya sama sih, nggak berbeda, pesannya selalu recheck kan. Jadi apa yang ada di sosial media itu harus dikonfirmasi dulu dengan kebenarannya. Karena yang bikin Indonesia sering termakan hoax nih ya, menurut saya adalah karena kita jarang recheck sih emang. Orang kadang tenaga kesehatan pun ketika dapat informasi nggak di recheck juga bisa hal yang salah gitu kan. Jadi pertama tetap recheck ini berita benar atau enggak. Dan jangan buru-buru untuk update status, jadi dapat berita langsung di-share lagi, sedangkan berita itu belum tentu benar gitu. Kalau untuk dokternya, buat dokter yang mau mulai edukasi, ada kesan-pesan? Kalau buat dokter yang mulai edukasi, mulai aja sekarang. Cuman ingat bahwa kita sebagai dokter itu kita punya sebuah tanggung jawab yang lebih besar daripada orang awam yang edukasi kesehatan. Orang awam edukasi kesehatan salah, nggak masalah, dia orang awam. Kita dokter itu lebih dipercaya karena lebih malu, lebih dipercaya, dampaknya juga lebih gede kan. Kalau misalkan kita kasih rekomendasi salah yang diikutin, kita bisa dituntut tuh gara-gara wah ini kok kasih salah gitu kan. Pernah ada kasus tapi dok, bukan dokter Felix, maksudnya yang apa dokter mendengar kabar. Kurang tahu ya kalau misalkan dokter-dokter yang dituntut karena informasi yang salah. Tapi ada dokter. Tapi yang pasti di luar sana banyak sih. Yes, ada sih, pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada. Aku yakin masih ada. Entah di Indonesia atau di negeri lain. Jadi buat para dokter, ingat kalian tuh ini dipercaya lebih gitu kan ya. Belajarnya juga lebih banyak, informasi seputar kesehatan juga lebih banyak. So the responsibility is more big, juga lebih besar. Maka tanggung jawab yang besar itu jangan bikin takut untuk bikin konten, justru bikin semangat untuk menyebarkan konten yang bermanfaat gitu. Karena selama datanya valid, selama datanya benar. Datanya benar. Jadi ini banyak masyarakat yang nunggu konten-konten edukasi kita. Jadi biar mereka menjadi lebih pintar juga. Karena gini dok, orang yang non awam aja bisa dipercaya, apalagi dokter kan yang ngomong. Nah, makanya manfaatkan itu untuk menyebarkan hal-hal positif. Oke, yang kedua nih, misalkan nih kita ngobrolin soal, tadi kan kita udah ngobrol cukup panjang nih dok. Ada nggak lini-lini materi kedokteran yang masih kurang nih edukatornya di sini? Kayak orto tuh kayaknya udah banyak ya dok ya? Udah lumayan banyak orto banyak. Orto olahraga tuh banyak. Olahraga banyak. Ada nggak yang masih belum nih? Ini kurang nih kayaknya. Ini nih yang menarik dok. Karena gini, harus kita akui ya, memang topik kedokteran kan ada banyak tuh. Dan harus kita akui nggak semuanya menarik bagi orang awam dong. Iya, nggak relate nih. Kalau misalkan di topik ortopedi, misalkan nyeri punggung, saya aja sudah nyeri punggung. Aku aja juga nyeri. Nyeri punggung juga ya, ya kan. Jadi banyak orang yang relate dengan materi nyeri punggung itu. Makanya konten kedokteran di bidang nyeri punggung, ortopedi itu viral gitu kan. Nah tapi kan ada topik-topik yang dia itu orang awam, apaan sih? Buat apa saya belajar hal ini gitu? Misalkan nih tentang bagaimana cara membuat sebuah penelitian. Itu orang awam ngapain paham itu? Padahal kan kalau misalkan orang awam paham tentang sebuah penelitian bahwa ternyata sebelum kita ngomong itu atau pengobatan itu sebelum diberikan ke orang itu diteliti dulu loh. Penelitian ini melibatkan pertama dari hewan, kemudian baru ke manusia, dipastikan tidak berbahaya bagi manusia, baru diedarkan di pasaran. Kan kayak gitu kan. Nah, jadi inilah tantangannya bagi kita para tenaga kesehatan dokter itu. Gimana sih cara bikin konten yang tidak menarik secara basic itu jadi menarik ke masyarakat sehingga science become more fun bagi masyarakat. Kalau saya pribadi pakai komedi-komedi
Nah, silakan dokter-dokter lain di bidang-bidang tertentu gunakan cara apapun yang genrenya itu menarik bagi masyarakat. Gitu. Oke. Misalkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Udah. Udah masih mau ngomong. Ya kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih dokter Isu. Oke. Mungkin ada pantun lagi dok. Aduh, enggak, kita pantunnya opening aja mas. Kita nggak ada pantun closing. Gak ada pantun closing ya. Oke, mau bikin pantun closing. Enggak ada, belum mikir dari tadi. Oke, siap. Mungkin gitu teman-teman dokter-dokter. Pertama yang buat masyarakat, ketika dapat informasi, recheck lagi. Buat dokter-dokter yang mau bikin konten, bahwa ketika kalian bikin konten itu sangat berharga buat edukasi masyarakat. Betul. Nggak ada saran lebih baik selain mulai aja. Mulai aja dulu. Oke. Itu paling konkret, sebuah langkah paling konkret. Siap. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa untuk pantengin ID Jatim Channel dan follow Instagram @giofahard ya. Dan subscribe ID Jatim Channel juga. Udah apa gue promo Instagramku di sini ya? Oh, jangan. Makasih Soalnya teman-teman. tidak ada konten edukasinya. Makasih teman-teman. Dadah.